Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Fibrinisi akan menjelaskan tentang azimah dan rukso. Dalam literatur Islam, usul fiqh pada umumnya pembahasan azimah dan rukso dibicarakan sudah membahas hukum-hukum wajib. Pada dasarnya, hukum syara diturunkan oleh Allah SWT adalah sebagai rahmat bagi hambanya, dan rahmat Allah tersebut merata diberikan tanpa kecuali. Oleh karena itu, pada asalnya hukum ditujukan kepada semua manusia mukallaf tanpa ada pengecualian. Di samping itu, hukum Allah juga mengandung pembatasan-pembatasan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang pada dasarnya masih dalam batas-batas kemampuan mukallaf untuk melaksanakannya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuan. Pengertian azimah dan rukso. Hukum azimah ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah, berlaku secara umum sejak awal mulanya, dalam pengertian tidak ada pengecualian bagi sebagian orang atau suatu keadaan. Menurut Muhammad Abu Zahroh, azimah adalah hukum untuk pertama kalinya atau tahap awalnya, dan dalam pelaksanaannya tidak menemukan kendala. Sedangkan pengertian hukum rukso adalah hukum yang ditetapkan karena adanya sebab yang membolehkan untuk meninggalkan hukum asal. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rukso adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memberi keringanan kepada mukallaf dalam keadaan tertentu yang memang menghendaki adanya dispensasi, atau hukum ditetapkan karena adanya kesulitan pada kondisi tertentu. Rukso juga dapat berupa membolehkan mengerjakan hal-hal yang dilarang karena adanya alasan yang dibenarkan oleh syarat. Dengan kata lain, rukso ialah hukum yang berlaku menyalahi dalil yang ada karena adanya dalil atau uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syarat. Contoh azimah adalah ibarat sholat 5 kali sehari semalam pada waktu yang ditentukan, dan wajib secara mutlak dan umum kepada setiap orang setiap keadaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak awal dan sedang contohnya rukso itu adalah boleh menjamak 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu, atau mengqashar waktu rakaat sholat wajib, boleh tidak puasa pada bulan Ramadan bagi orang musafir. Macam-macam rukso dilihat dari segi bentuk hukum asalnya, berbagi menjadi 2, yaitu rukso melaksanakan dan rukso meninggalkan. Rukso melaksanakan ialah keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menurut asalnya harus ditinggalkan. Sedangkan rukso meninggalkan ialah keringanan untuk meninggalkan perbuatan dan menurut hukum azimahnya adalah wajib atau sunnah. Dalam bentuk asalnya, hukumannya adalah wajib dan hukumnya adalah wajib dan sunnah, tetapi dalam keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya, dengan arti bila dilakukannya akan membahayakan terhadap dirinya. Dalam kondisi yang demikian ini, maka dibolehkan dia meninggalkannya. Rukso ditinjau dari segi bentuk keringanan yang diberikan, maka dalam hal ini keringanan ada 7 bentuk. Keringanan seperti bolehnya meninggalkan sholat Jumat,
keringanan seperti mengqashar salat 4 rakaat, keringanan seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, keringanan seperti pelaksanaan sholat duhur, keringanan seperti mendahulukan mengerjakan sholat asar, keringanan seperti cara-cara melaksanakan sholat dalam perang, keringanan seperti membolehkan mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena ada uzur. Rukhsah ditinjau dari segi keadaan, hukum asal sesuatu sesudah berlaku padanya rukhsah. Rukhsah tarfih ialah rukhsah yang meringankan dari pelaksanaan hukum azimah, tetapi hukum azimah berikut dalilnya tetap berlaku. Sedangkan rukhsah isqat ialah menggugurkan hukum azimah terhadap pelakunya saat keadaan rukhsah itu berlangsung. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang berlaku menyalahi dalil yang ada karena adanya dalil atau uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syarat. Contoh azimah adalah ibarat sholat 5 kali sehari semalam pada waktu yang ditentukan dan wajib secara mutlak dan umum kepada setiap orang setiap keadaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak awal dan sedang contohnya rukhsah itu adalah boleh menjamak 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu atau mengqashar waktu rakaat. Sholat wajib boleh tidak puasa pada bulan Ramadan bagi orang musafir. Macam-macam rukhsah. Rukhsah dilihat dari segi bentuk hukum asalnya. Berbagi menjadi 2, yaitu rukhsah melaksanakan dan rukhsah meninggalkan. Rukhsah melaksanakan ialah keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menurut asalnya harus dikerjakan, harus ditinggalkan. Sedangkan rukhsah meninggalkan ialah keringanan untuk meninggalkan perbuatan dan menurut hukum azimahnya adalah wajib atau sunnah. Dalam bentuk asalnya hukumannya adalah wajib dan hukumnya adalah wajib dan sunnah, tetapi dalam keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya, dengan arti bila dilakukannya akan membahayakan terhadap dirinya. Dalam kondisi yang demikian ini maka dibolehkan dia meninggalkannya. Rukhsah ditinjau dari segi bentuk keringanan yang diberikan, maka dalam hal ini keringanan ada 7 bentuk. Keringanan seperti bolehnya meninggalkan sholat Jumat, keringanan seperti mengqashar salat 4 rakaat, keringanan seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, keringanan seperti pelaksanaan sholat duhur, keringanan seperti mendahulukan mengerjakan sholat asar, keringanan seperti cara-cara melaksanakan sholat dalam perang, keringanan seperti membolehkan mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena ada uzur. Dalam keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya, dengan arti bila dilakukannya akan membahayakan terhadap dirinya. Dalam kondisi yang demikian ini maka dibolehkan dia meninggalkannya. Rukhsah ditinjau dari segi bentuk keringanan yang diberikan, maka dalam hal ini keringanan ada 7 bentuk. Keringanan seperti bolehnya meninggalkan sholat Jumat, keringanan seperti mengqashar salat 4 rakaat, keringanan seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, keringanan seperti pelaksanaan sholat duhur, keringanan seperti mendahulukan mengerjakan sholat asar, keringanan seperti cara-cara melaksanakan sholat dalam perang, keringanan seperti membolehkan
mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena ada uzur. Rukhsah ditinjau dari segi keadaan hukum asal sesuatu sesudah berlaku padanya rukhsah. Rukhsah tarfih ialah rukhsah yang meringankan dari pelaksanaan hukum azimah, tetapi hukum azimah berikut dalilnya tetap berlaku. Sedangkan rukhsah isqat ialah menggugurkan hukum azimah terhadap pelakunya saat keadaan rukhsah itu berlangsung. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rani, yakni hukum mengamalkan rukhsah. Hukum mengamalkan rukhsah adalah jawaz, yakni boleh mengerjakannya. Dalam posisi hukum yang demikian, maka seseorang boleh memilih antara mengerjakan hukum asal yang azimah atau mengerjakan hukum rukhsah yang diberi keringanan. Oleh karena itu, bagi seorang musafir pada bulan Ramadan, boleh baginya memilih antara mengerjakan hukum azimah yang asal yaitu berpuasa atau memanfaatkan dispensasi rukhsah untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, Imam Al-Syadhibi berpendapat bahwa hukum rukhsah adalah boleh atau ibadah secara mutlak. Untuk pendapat ini, Imam Al-Syadhibi mengemukakan argumentasinya yang menimbulkan polemik dengan jumhur ulama, yaitu yang pertama, rukhsah itu asalnya hanyalah keringanan atau mengangkat kesulitan sehingga mukallaf mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum azimah atau mengambil hukum rukhsah. Hal ini berarti mubah. Yang kedua, yakni menggunakan rukhsah itu diperintahkan baik dalam bentuk wajib atau sunnah, maka hukumnya akan berubah menjadi azimah, tidak lagi rukhsah, karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilihan lain, begitu. Nah, perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan Al-Syadhibi dalam menetapkan hukum rukhsah itu kelihatan pengaruhnya dalam contoh. Kasus seseorang yang tidak menemukan makanan halal untuk memenuhi kebutuhannya, ia lebih mementingkan mati kelaparan daripada memakan yang haram, begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.